اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Quran, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang sifat kekal, yang mana pemahaman kita selama ini sering kita dengar bahwa surga dan neraka itu sifatnya kekal. Artinya pemahaman bahwa tidak ada perubahan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bagaimana pemahaman kekal ini menurut kajian rasionalitas Quran, Pak Iswan? Terima kasih, Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat, ridha Allah. Nah, berkenaan dengan pertanyaan dari Pak Jul ini, mungkin selama ini kan kita selalu mendengar bahwa Allah itu kekal. Karena kita kekal ini kan bicara dalam bahasa Indonesia ya. Allah itu kekal. Jadi kalau selain Allah tidak kekal gitu. Nah, jadi dengan logika yang berkembang secara umum ini, mungkin pertama kalau kita pikir atau saya jawab dulu dengan logika sederhana. Jadi kalau Allah kekal, selain Allah pasti tidak kekal, berarti surga dan neraka selain Allah kan, berarti surga dan neraka ya tidak kekal. Nah, ini bahasa Indonesia gitu lah. Cuma kalau bahasa Arab ini kan banyak kata yang kadang-kadang atau bukan kadang-kadang yang diterjemahkan dengan kata kekal. Nah, ini mungkin inilah yang perlu kita lihat gitu. Nah, konsep kekal di dalam bahasa Indonesia ini kita lihat, coba karena kita berbicara surga dan neraka, coba kita lihat dulu kata yang berkonotasi yang bermakna di dalam persepsi kita kekal gitu. Nah, kita lihat misalnya di surah An-Nisa 57, di situ Allah berfirman, wallazina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah, di sini ayat ini ada dua kata yang memuat yang berdekatan atau dengan makna di dalam bahasa Indonesia kekal gitu. Kekal dalam pengertian kita, yaitu khalidin, dari kata khalada dan abada. Nah, sehingga di dalam terjemahannya ya, dikatakanlah orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang berbahagia itu dia akan berada di dalam surga yang ada sungai di dalamnya. Nah, di situ dia kekal, khalidina fiha abada. Jadi di sini ada kata khalada dan abada. Nah, di dalam bahasa Arab kata khalada ini bermakna artinya keadaan seseorang atau makhluk itu dalam kurun waktu temporal atau dalam suatu rentang atau kurun waktu tertentu. Nah, ini dari kata khalada. Misalnya di dalam sehari-hari kita mengatakan, misalnya kita katakan ahtasai ba'da syirab, kan, minum, kamu minumlah, gitu kan. Nah, terus kita katakan lagi wa ahsil wa ahsil alat tudlik, kemudian kamu pergilah ke tempat pijit gitu. Nah, jadi minumlah,
pergilah kamu ke tempat pijit. Summa ahlada lil naum. Nah, kemudian barulah kau tidur sebentar. Nah, di sini kata ini kata khalada, artinya ada rentang waktu. Tidur itu kan habis tidur kan kita bangun. Nah, itu di sini dikatakan ahlada lil naum. Jadi tidurlah kau sebentar gitu. Atau kita katakan kepada seseorang ahlad lil naum, ahlad lil naum, tidurlah sebentar. Itu kita katakan saufu ahbara. Kemudian nanti baru aku bilangkan, aku ceritakan kapan, gadan, besok katanya. Jadi artinya orang kita suruh tidur sebentar itu dia dalam keadaan itu. Nah, ini yang dikatakan dengan khalada, artinya ada rentang waktu yang secara temporal tidak. Nah, ini tadi tidak kekal di dalam pikiran kita gitu kan. Nah, itu abada. Itu khalada. Terus kata abada ini keadaan keadaan yang berlangsung, yang kekal dan berkelanjutan, tapi lebih dalam makna merasakan secara psikis atau kejiwaan begitu. Ada yang dirasakannya tapi terus gitu. Ada yang dirasakannya tapi terus gitu. Misalnya dikatakan kama al-an. Ya beginilah sekarang ini gitu. Wakama yajab'an. Wakama yajab'an ayyakunu. Nah, beginilah kita terusnya kita bisa yakunu ma'an, kita bisa bersama-sama gitu. Kita bersama-sama. Kapan bersama-samanya itu? Abada al-amin. Abada al-abidin. Ya, artinya abada ya selama-lamanya dari kata bada'a tadi, tapi selama-lamanya kan enggak sampai ya, jadi selama dia bersama begitu. Nah, jadi ya setidaknya dia katakan kama al-an. Nah, sekarang ini kita bisa bersama-sama gitu. Nah, itu di dalam penggunaannya. Terus kalau dikatakan kata abada ini, kalau kata Pak Bada ini fu'bat ini dikatakan juga sepanjang masa gitu, fu'bat. Makanya kalau kata sajnu fu'bat itu, sajnu mu'bat itu, mu'bat itu artinya hukuman penjara seumur hidup, abada. Jadi kalau kita lihat abada ini kan abada ini lebih panjang rentang waktunya daripada khalada. Tapi di dalam surah An-Nisa ini, karena khalidina fiha abada, artinya orang yang dimasukkan ke dalam surga itu, dia dalam rentang temporal, dalam waktu tertentu, dia merasakan secara terus menerus kenikmatan yang dialaminya. Nah, ini arti kata abada dan arti kata khalada dan abada. Artinya kita udah paham ini kan, artinya bukan dia tidak ada perubahan apa-apa, dia terus menerus ada di dalam keadaan, tapi dalam rentang waktu tertentu, temporal. Nah, masalah panjang pendeknya rentang itu
Yaitu wallahu alam, Allah yang maha tahu, tapi kata ini mempunyai rentang waktu gitu. Bagaimana dengan surah Al-Furqan ayat 65 bahwa azab itu kekal? Nah, ini kan kembali lagi pada itu terjemahan. Ya kan seperti yang Pak Jul katakan tadi, surah Al-Furqan 65 itu terjemahan itu. Nah, ayat ini kan surga yang kekal ini kan di ayat ini inna azabaha kana haraman. Di situ Allah menggunakan kata haraman. Haraman ini kan haraman ini bahasa Arab dia berasal dari kata harama. Harama ini artinya kita terbebankan atas sesuatu atau orang yang terbebankan. Itu harama. Tidak ada Tidak ada kekal, Dia terbebankan gitu, terbebankan gitu. Nah, karena terbebankan pun, makanya orang berhutang atau orang merasa berhutang, itu kalau di dalam Al-Quran dia disebut haraman juga, haramin. Allah menyebutkan dia merasa terhutang gitu, dia merasa terhutang. Makanya disebut orang yang terhutang, yang merasa berhutang atau terhutang itu disebut makhramin atau makhramun, orang-orang yang merasa kena terbebankan. Nah, istilah-istilah ini banyak digunakan dalam Al-Quran yang konotasinya dia terbebankan, sehingga di terjemahan itu semuanya berhutang. Bisa dilihat itu di dalam surah-surah, misalnya di Al-Waqi'ah ayat 66, di Al-Qalam 46 itu dan lain-lain, semua itu merasa terbebankan. Nah, jadi kalau Pak Jul tadi tanya ayat surah Al-Furqan 65 ini, jadi ayat ini bisa kalau kita terjemahkan ayat yang panjangnya itu wallazina wallazina yaquluna, orang-orang yang berkata Rabbana asrif anna azab jahannam. Nah, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, ya kan? Inna azabaha, sesungguhnya azab itu karena haraman, azab itu membebani kami. Nah, jadi tapi terjemahannya kita lihat, sungguhnya azab itu berlaku untuk selama-lamanya. Nah, jadi itu membebani kami, membebani kami. Nah, jadi tidak ada membuat di terjemahnya itu kan ada juga yang mengatakan sesungguhnya azab itu kebinasaan yang kekal. Nah, itu di dalam terjemahannya gitu. Bagaimana dengan kata baqa yang diartikan juga dengan kekal, Mas? Nah, baqa ini kan berasal dari bahasa Arab, dari kata baqaya ya. Baqaya itu artinya tinggal. Artinya dia tinggal, menetap, diam, nah ini juga karena kita tidak ada bahasa Indonesia ini kan, jadi kekal juga gitu. Nah, kekal tapi sesuai dengan sifat dan hukum-hukum sesuatu yang kita sebut baka itu. Oleh sebab itu makam itu disebut makam baki katanya kan. Artinya dia tetap, tapi bukan dia tidak berubah dia itu kan, hancur ini jadi apa gitu. Nah, sesuai dengan sifat dan hukum-hukumnya, tapi dia tetap. Artinya baka ini ya berubah juga gitu, bisa dia berubah juga. Nah di sini misalnya kalau kita lihat surah Al-A'la, Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, di situ dikatakan akhirat lebih baik dan kekal. Nah, di sini kekal maksudnya itu dia berubah-ubah. Artinya kita dikasih bidadari, masa kita duduk sama bidadari aja. Nah, jadi di ayat lain kita bisa kemana-mana, kita bisa menempati kemana saja gitu. Artinya Artinya baka ini kekekalan di dalam adanya perubahan. Nah, ini baka. Nah, banyak ayat-ayatnya, misalnya wal adzabul akhiratin asyaddu wa abqa.
Nah, sesungguhnya siksaan akhirat itu berat dan kekal. Artinya siksa akhirat itu ya tetap terus berada dalam suatu kondisi yang tidak berubah, tapi sesuai dengan sifat jenis hukumannya. Nanti kau diginikan, nanti macam-macam. Dia minta air, dikasih air tembaga mendidih, dia minta. Nah, ini makna dari baka. Misalnya waja'alna zurriyatahu humul baqiin. Nah, ini Allah mengatakan, ini ada di surah As-Saffat 77. Di sini Allah makan, dan kami jadikan anak cucunya baka al-baqiin. Nah, di sini kan artinya melanjutkan keturunan, tapi kekal dari keturunan itu gitu. Tapi anak cucunya kami jadikan kekal gitu. Nah, demikian juga di dalam penggunaan baka terhadap sifat atau asma Allah gitu. Nah, makanya Allah disebut baka juga. Misalnya di surah Ar-Rahman kita melihat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa wajah Tuhan itulah yang kekal dan mulia. Nah, kekal ini di sini Allah menggunakan wajah Allah lah yang kekal. Artinya yang disebut itu bukan entitas subjek daripada ini, tapi penampakan sifat-sifatnya gitu kan, ya dikatakan itu. Nah, ini berubah juga, Allah bisa berubah gitu, bisa berubah. Loh, kok Allah berubah? Kan berubah tadi sesuai dengan sifat dan hukumnya, saya katakan. Nah, misalnya Allah katakan, aku akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Berarti dia ngasih petunjuk? Oh enggak, kata Allah, aku tak akan beri petunjuk kepada orang yang zalim. Oh, hari ini dia baik, dia disukai Allah. Besok kita jahat, kita dimarah Allah. Ini artinya baka gitu, dalam perubahan sifat dan hukum-hukumnya. Nah, kalau begitu baka yang sebenar-benarnya ini bagaimana gitu. Ya, jadi ya kan? kaitan dengan kekal sebenarnya bagi Allah itu jadi kan gitu. Jadi kalau gitu baka dalam arti kekal juga kan gitu. Kalau gitu baka Allah yang tidak berubah ini bagaimana ini? Nah, itu Allah mengatakan baka yang itu dapat kita lihat dari wal awal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, ini yang ayat ini yang Allah mengatakan ini yang tidak berubah. Nah, kalau begitu tidak berubahnya itu apa? Nah, yang tidak berubahnya ini tadi kan Allah itu kan namanya asma, semuanya simbol. Nah, yang tidak berubahnya ini apa? Tidak berubah entitas ahad Allah ini gitu. Ahadnya yang wal awalu wal akhiru yang tidak berubah dari awal akhir. Dari dulu orang-orang mengatakan innallaha al-an kama kana. Allah dulu, besok, dan kapan saja dia tidak ada perubahan di dalam dirinya. Nah, itu terhadap entitas yang kita sebut dengan ahad. Oleh sebab itu Allah sebab Allah itu di dalam surah Al-Ikhlas kan, qul, katakanlah, qul huwallah. Itulah, dialah Allah itu. Kalau gitu Allah yang mana yang kita kenal ini? Ahad. Nah, ahadnya inilah yang entitas yang awal-awalu wal akhiru. Nah, ini kekal dalam makna itu gitu. Adakah argumen lain yang lebih menguatkan, Pak Iswan? Dari yang pertanyaan Pak Jul tadi kan, kalau apa yang kita bicarakan kan berarti ada perubahan-perubahan. Nah, kalau itu yang Pak Jul tanyakan, pertama kita harus tahu dulu benda yang kita sebut tadi surga neraka itu materi atau bukan gitu. Kalau dia materi, dia pasti berubah gitu. Nah, kapan berubah rentang waktunya? Wallahu alam, itu Allah yang tahu gitu. Tapi dia tetap berubah gitu. Nah, kalau tadi Pak Ju tanya, oh ada ayat lain enggak? Nah, ada juga ayat-ayat lain. Misalnya kita lihat surah Hud ayat 108,
Di situ Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu, orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbahagia itu apa? Orang-orang yang berbahagia itu fafil jannah, dia berada di dalam apa? Surga. Fafil jannah, dia berada di dalam surga. Khalidina fiha. Nah, di sini kan berarti khalidina fiha, dia ada di situ dalam rentang waktu tertentu. Berapa lama kita tidak tahu. Nah, makanya dilanjutkan Allah, mada matis samawati wal ar. Jadi selama Allah selama langit itu, bumi dan langit itu masih ada. Illa masya'ara, illa masya, kita sudah belajar, illa masya rabbaka, kecuali Tuhanmu mengendaki yang lain, sya'a. Nah, sya'a ini kan kita sudah mempelajari juga apa yang akan dilakukan Allah dengan adanya syarat-syarat gitu kan. Nah, oleh sebab itu Allah mengatakan lanjutan ayat itu apaan khairu majzur, sebagai karunia yang apa ya, yang tidak putus-putusnya ketika Allah berbicara tentang surga. Artinya orang di surga walau terjadinya perubahan-perubahan itu dalam rangka memberi kenikmatan yang tiada henti. Nah, redaksi ayat ini sebenarnya itu sama juga dengan ayat sebelumnya di surah Hud 107. Situ Allah katakan orang yang di neraka itu juga dia khalidina fiha abada, madamatis samawati wal ar, tapi terakhir di ayat itu berbeda dengan Hud 108. Di situ Allah mengatakan inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Artinya perubahan-perubahan di neraka juga ada, tapi kita tidak tahu dia semakin berat atau dia semakin ringan atau kita dikeluarkan. Nah, oleh sebab itu di dalam beberapa riwayat hadis dikatakan orang di surga itu apabila ada saja setitik iman di dalam di dalam hatinya, dia nanti lama-lama dia akan dikeluarkan. Nah, itu hadis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip daripada yang disampaikan Al-Qur'an. Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan gitu. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari kajian kita ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik itu kan yang pertama bahwa segala sesuatu syai' itu dia pasti berubah. Kullu syai'in halik, kullu syai'in halik. Jadi segala syai' pasti berubah. Nah, syai' material dia pasti berubah. Nah, kalau bersifat neraka dan bersifat surga dan neraka ini bersifat material, dia pasti berubah gitu. Dia pasti berubah gitu. Ya kan? Nah, yang kedua, nah perubahan-perubahan ini ditunjukkan Allah dengan kata khalada. Khalada artinya keadaan seseorang pada suatu tempat tapi dalam waktu tertentu, temporer. Nah, sedangkan abada di dalam tempat itu dia merasakan secara psikis ada sesuatu yang tidak berhenti secara terus-menerus. Nah, itu namanya abada. Itu kan? Nah, jadi itu yang segala berubah. Ya kan? Jadi yang dimaksud Allah baka itu berubah itu adalah asma-asma dan sifat-sifatnya. Tapi yang Allah yang tidak berubah sesungguhnya itu adalah entitas subjek daripada Allah, yaitu ahad, sebagaimana yang dikatakan qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu adalah ahad gitu. Allah itu hanya asma'nya saja yang menunjukkan kepada subjek ahad itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini, dan sampai ketemu kita pada kajian yang mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.